itu sudah digariskan oleh Allah Bapa yang ada di surga, bahwa anak ini nanti akan menderita dan mati di kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena dosa ini sebetulnya besar sekali yang harus ditanggung. Dan itu ditanggung oleh Yesus seorang diri, karena itu dia begitu menderita. Karena memang seperti ada dosa zina, itu kan harus dirajam. Itu Yesus itu menanggung itu. Karena itu kenapa dia harus menderita? Karena dia menanggung dosa-dosa manusia. Dosa-dosa manusia itu banyak sekali. Ya, yang maaf, harus Pak. digantung, yang harus seperti perampok-perampok itu kan sebelah kiri kanannya Yesus itu kan sebetulnya perampok juga, Pak. Yang harus matinya itu disalib setiap perampok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya di channel Cahaya Islami. Semoga para teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dilancarkan segala rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereaction atau menayangkan sebuah video dari seorang pendeta atau Bapak Yusuf Manubulu yang membawa seorang murtadin, di mana murtadin tersebut adalah seorang laki-laki, dan murtadin tersebut akan digejleng beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat mematikan dari pihak Muslim. Dari pihak Muslim tersebut ada Bapak Cabe. Bagaimana keseruan video kali ini berlanjut? Mari kita simak dan kita tonton videonya. Tetapi sebelum kita lanjut ke videonya, bantu dukung channel Cahaya Islami agar terus berkembang dan terus menyajikan konten-konten seputar Islami, yaitu dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini ke semua media sosial teman-teman semua, baik IG, WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, maupun yang lainnya. Dan jangan lupa aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar Andalah yang pertama mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke teman, tak perlu berlama-lama lagi, ini dia keseruan videonya. Selamat malam. Oke, Ya. saya langsung ke Pak Probo. Ya, Selamat silakan, Pak Probo. Ya, selamat malam. Ya, sebelumnya saya sampaikan saya dari Muslim. Sebelum saya bertanya tentang kesaksian Bapak, saya ingin menanyakan tentang latar belakang Bapak. Tadi Bapak menyampaikan mulai dari orang tua itu kepercayaan, kemudian kecil sekolahnya juga di Katolik, dan sepanjang kesaksian Bapak tidak pernah menceritakan tentang keislaman. Nah, pertanyaan saya, Bapak ini pernah Muslim apa enggak? Pernah jadi Islam apa tidak? Iya, pernah Pak, pernah. Dalam arti Islamnya sejauh mana? Apa mungkin seperti orang tua hanya KTP atau apa tuh Islam abangan itu, atau Islam yang bagaimana? Saya Islam yang termasuk yang taat ya, karena saya menjalankan 5 waktu, saya menjalankan puasa juga. Kemudian hanya saya itu tidak bisa membaca huruf Arab. Jadi saya tidak bisa membaca Al-Quran kecuali terjemahannya saja. Jadi di sini murtadin tersebut mengaku bahwa dirinya sempat menjadi seorang Muslim, dan dirinya mengaku bahwa seorang Muslim itu yang taat beribadah, berpuasa, sholat, dan menjalankan ibadah yang lainnya. Tetapi murtadin tersebut mengaku bahwa dirinya tidak bisa membaca huruf Arab atau membaca Al-Quran. Bagaimana bisa ya seorang Muslim kok tidak bisa membaca Arab?
Dan di sini Bapak Cabe akan mengetes dan akan mengecek lebih lanjutnya. Dan kita tahu bahwa seorang muslim itu pada sholat pun harus membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Dan mungkin akan dites dengan bacaan Al-Fatihah, apakah murtadin tersebut bisa atau tidak membaca surat Al-Fatihah. Oke, kita lanjut, ini dia. Itu saja sih. Ya, kalau sebetulnya banyak sih orang Islam yang tidak bisa membaca huruf Arab, tapi kalau orang Islam dalam kategori yang aktif, dalam arti itu apa itu menjalankan itu meskipun tidak bisa membaca huruf Arab, tapi juga hafal tentang misalnya bacaan-bacaan puasa, bacaan-bacaan sholat. Apakah Bapak ada yang bisa bacaan-bacaan puasa atau bacaan sholat? Saya bisa, Pak, yang misalnya surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Justru pertanyaan saya itu ihdinas siratal mustaqim itu kan terjemahannya tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya. Ya. Nah, di dalam Alkitab saya temukan di Yohanes 3:6 itu, nah itu akulah jalan kebenaran dan jalan yang lurus itu. Ya, tapi saya ya Pak, silakan. Ya, karena itu saya kok malahan menemukannya di sini begitu. Jadi kalau yang tadi minta ditunjukkan, sekarang Yesus sendiri mengatakan saya adalah jalan yang lurus itu. Ya. Jadi saya melihat, wah ini jaminannya lebih kuat karena Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Itu ada di dalam Yohanes 14:6 ya. Nah, ternyata murtadin tersebut memang bodoh ya, tidak jauh beda dengan murtadin-murtadin lainnya bawaan pengepul botol atau Bapak Pastur Pendeta Yusuf Manubulu. Hanya menafsirkan Sirotol Mustaqim saja sampai lari-lari harus dibawa ke Bible. Kan hayal ngacok gitulah ya. Padahal di ayat selanjutnya saja sudah ada jawabannya. Ngapain harus lari-lari ke Bible? Dasar. Memang cuma omong kosong dan memang bodoh. Ya kan nggak cocok ya. Al-Quran kok ditafsir pakainya Bible. Kan sudah tidak masuk akal, nggak nyambung gitu. Makanya kalau baca surat Al-Fatihah itu jangan mentok cuma sampai situ aja, sampai ihdinas siratal mustaqim. Ya dilanjut sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai? Itu adalah orang Yahudi, dan orang yang sesat itu yang pastinya adalah umat Kristen, karena orang Kristen itu menuhankan Tuhan Yesus. Kan seperti itu ya. Ngapain harus lari-lari ke Bible? Nggak nyambung. Dan kalau dipahami saja sudah tidak masuk akal, logikanya tuh nggak ada. Bagaimana keseruan ini berlanjut? Kita lanjut ya ke videonya. Pasti makin seru antara Pak Cabe dengan murtadin bawaan pengepul botol tersebut. Ini dia. Kalau itu nanti agak panjang Pak, kalau kita, soalnya Bapak tadi berhenti. Nah, seandainya Bapak meneruskan bacaannya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka tidak akan sampai ke Yesus. Kalau Bapak membacanya terus sampai ke situ. Tapi karena Bapak tadi berhenti sana, maka Bapak punya kesimpulan jawabnya ada di Yohanes 6 itu. Oke, itu
Iya, halo Pak Cek. Halo Pak. Halo, halo. Ya, suaranya sempat terhilang Pak. Saya sekarang masih kita sambung. Halo. Halo. Pak Probo bisa dengar suara PKB? Suara Ya, saya? ya. Oke, saya lanjutkan sebentar. Oke lah, kalau kita bicara fakta itu agak panjang waktu dan itu masuk ke ranah perdebatan nanti. Saya tidak ingin masuk ke wilayah perdebatan. Saya justru ingin bertanya tentang kesaksian Bapak tadi yang berkaitan dengan konsep ketuhanan Yesus atau konsep pengorbanan penyalipan Yesus tadi. Iya. Itu mohon dijelaskan secara logika bagaimana kenapa Tuhan harus mengorbankan diri untuk digantung di kayu salib untuk menebus dosa hambanya. Sebelumnya saya sampaikan sekali lagi, saya Muslim, jadi tidak terbiasa dengan dogma atau doktrin. Maka jangan dijawab Anda harus percaya dulu, terima dulu Yesus, nanti baru paham. Itu tidak berlaku di Islam. Maka saya mohon dijelaskan secara ilmiah, secara logika. Iya. Iya Pak, silakan. Ya baik. Menurut pemahaman saya ini Pak, mungkin kalau nanti saya kurang akan bisa ditambahkan oleh pendeta atau Pastor Yusuf Manubulu. Tapi menurut pemahaman saya memang semuanya itu sudah digariskan oleh Allah Bapa yang ada di surga, bahwa anak ini nanti akan menderita dan mati di kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena dosa ini sebetulnya besar sekali yang harus ditanggung. Dan itu ditanggung oleh Yesus seorang diri, karena itu dia begitu menderita. Karena memang seperti ada dosa zina, itu kan harus dirajam. Itu Yesus itu menanggung itu. Karena itu kenapa dia harus menderita? Karena dia menanggung dosa-dosa manusia. Dosa-dosa manusia itu banyak sekali. Yang harus digantung, yang harus seperti perampok-perampok itu kan sebelah kiri kanannya Yesus itu kan sebetulnya perampok juga Pak. Yang harus matinya itu disalib setiap perampok itu. Dan Yesus itu mati seperti itu. Itu menurut pemahaman saya Pak. Jadi memang menderita untuk dosa manusia Pak. Ya, begini, bukan prosesnya. Yang saya tanyakan justru kenapa Allah Bapa itu harus mengorbankan putra tunggalnya untuk menanggung dosa manusia. Nah, itu tadi Pak. Karena Allah Bapa itu begitu kasih, sebetulnya Allah itu kan kasih. Tetapi karena manusia yang bersih, keras, dan tegar tengkuk ini, sehingga dia ikut maunya sendiri saja. Ya, di sini Murtadin dan Pendeta Yusuf Manubulu mengungkapkan bahwa atau bersaksi bahwa Yesus itu adalah anak Maria yang digantung dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa hambanya. Kok bisa sesembahan atau orang Kristen yang menyembah Yesus itu menebus dosa hamba-hambanya? Kok bisa seperti itu? Beda banget dengan kita sebagai umat Islam yang kita intinya punya dosa ya kita sendiri yang harus bertaubat. Kok malah dari pihak Kristen itu sesembahannya yang harus menebus dosa? Kan konyol gitulah ya, Tuhan kok menebus dosa umatnya. Logikanya tuh nggak masuk akal sama sekali, nggak nyambung belas untuk kita imani lah ya. Jauh beda dengan kita sebagai orang Islam yang hanya kepada Allah dan kita akan berserah diri kepada Allah. Oke, kita lanjut lagi keseruannya. Ini dia video kelanjutannya. Dari zamannya mulai Adam itu
dan Hawa sudah seperti itu. Tapi Tuhan itu tetap kasih. Karena itu dia mengirimkan menjelma menjadi Yesus Kristus. Iya, maksud saya kenapa harus mengorbankan putra tunggalnya? Apakah Tuhan tidak berkuasa misalnya dalam arti kalau memang karena hambanya ini banyak dosa, banyak seperti yang Bapak sebutkan tadi, dosa zina, dosa dan lain sebagainya. Misalnya diampuni saja, apakah Allah Bapa itu tidak kuasa untuk mencabut dosa-dosa manusia itu? Ya, itu sebetulnya bisa juga, Pak. Bisa. Memang Tuhan juga bisa bilang, sudahlah dosa semua diampunin, masuk surga semua. Bisa juga, karena memang Tuhan itu mempunyai hak prerogatif, toh, seperti presiden. Tetapi di sini Tuhan ingin adil, Pak. Jadi manusia itu berdosa itu harus ada hukumannya. Dan itu hukuman itu sangat berat sekali. Karena itu dia kemudian menanggung sendiri dosa itu. Itu, Pak. Begini, Bapak tadi bicara adil. Misalnya begini, saya contohkan Bapak misalnya punya suatu perusahaan, punya company. Kemudian karyawan Bapak itu katakanlah korupsi atau melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang lain. Seluruhnya karyawan Bapak begitu. Terus apakah adil kalau Bapak misalnya putra Bapak asli, putra kandung Bapak, putra Bapak kandung Bapak itu Bapak dijebloskan penjara untuk menanggung kesalahan karyawan Bapak? Itu kira-kira apa adil seperti itu? Ya, saya berikan contoh yang lebih konkret juga ya, Pak ya. Di dalam satu pengadilan, kita ini kan negara hukum, Pak ya. Di dalam satu pengadilan, itu Bapak membuat kesalahan, dosa. Kemudian pelanggaran kriminal. Kemudian di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa setiap pelanggaran yang Bapak lakukan itu dihukum seumur hidup, hukum mati, atau didenda 100 juta rupiah. Begitu ya? Nah, di dalam pengadilan, hakim ini harus adil kan? Hakim ini harus adil. Jadi Anda itu seharusnya dihukum mati karena beratnya kriminal yang Anda lakukan. Atau kalau nggak dihukum mati, 100 juta rupiah denda. Nah, hakim kemudian mempunyai kasih dia mempunyai kasih kepada Anda karena mungkin kenal baik, ya kan? Tapi dia hakim di situ, dia nggak bisa campur urusan. Tetapi dia bisa memberikan Anda dana karena dia hakim, ada banyak cukup uang dari gajinya, memberikan 100 juta kepada Bapak. Jadi Bapak bebas. Oleh hakim itu Bapak diberikan. Jadi Anda tidak perlu dihukum mati atau dihukum seumur hidup atau dihukum mati, tetapi cukup membayar denda 100 juta. Sedangkan uang itu 100 juta itu dari hakim. Nah, hakim ini adalah Allah Bapak. Umpamanya begitu, Pak. Saya ambil analogi itu. Ya, pada sesi ini Murtadin masih terus mengeyel dan bersitegang bahwa Yesus itu adalah Allah atau adalah kasih yang menebus dosa dari hamba-hambanya, sampai dia membandingkan dengan kehidupan realita. Namun Bapak Cabe masih dengan kepintarannya dia menyangkal dan dia masih bisa menjawab semua perkataan dari Murtadin tersebut. Dan membandingkan antara ibaratnya seorang Bapak Cabe, ibaratnya dia di penjara, dan seorang hakim itu adalah memutuskan bahwa Pak Cabe itu di penjara selama beberapa tahun atau hukum mati dan denda 100 juta. Namun Murtadin tersebut mengatakan bahwa apabila hakim tersebut adalah Yesus, seandainya hakim tersebut adalah Yesus, dia akan mengasihi
denda 100 juta kepada pihak polisi, dan Bapak Cabe tersebut dibebaskan dari penjara tersebut. Dan sungguh tidak masuk akal ya, kan kita juga sudah tidak mungkin ibaratnya seperti itu. Memang agama Kristen adalah agama yang tidak patut untuk kita contoh atau kita tiru. Dan semoga dari tayangan tadi dapat bermanfaat. Oke, ini dia kelanjutan videonya. Perdebatan semakin sengit antara Bapak Cabe dan Murtadin tersebut. Ini dia keseruannya. Ya kenapa Allah Bapak tidak seperti itu? Misalnya memberi ampunan kepada manusia yang berdosa, yaitu misalnya memberi 100 juta itu, atau memberikan ampunan atau memberikan apa? Kenapa harus mengorbankan putranya? Atau kalau dalam analogi Bapak ini tadi, apakah mungkin karena saya berdosa melakukan kesalahan berat kemudian harus dihukum mati, kemudian hakim itu menunjuk anaknya untuk mengganti saya dihukum mati? Apa mungkin seperti itu? Iya. Oh, Jadi mungkin memberi uang 100 juta ke saya untuk tebusan mungkin, tapi apakah mungkin hakim itu menunjuk anaknya untuk dihukum mati karena untuk menanggung kesalahan saya? Iya, itu pertanyaan bagus, Pak. Jadi begini, Pak. Itu semuanya itu kan menjadi haknya Tuhan. Karena Yesus itu juga Tuhan itu sendiri. Jadi bukan orang lain. Jadi kalau dia sendiri yang mau itu tadi yang disebut menebus dosa manusia dengan dia harus menderita seperti itu, ya itu memang Allah sendiri punya rencana begitu. Tidak ada yang lain, karena dia memang sudah membuat aturan begitu, dan dia harus sepertinya harus konsekuen gitu dengan aturan yang dia buat sendiri. Bahwa pertanyaan awal saya, Pak. Pertanyaan saya awal saya kan, kenapa harus begitu? Itu pertanyaan awal saya. Artinya kenapa harus mengorbankan putra tunggalnya untuk menebus dosa manusia? Tidak seperti misalnya seperti analogi Bapak tadi, hakim tadi. Kenapa tidak itu memberikan uang saja kepada saya untuk menebus saya, menebus sendiri? Kenapa harus digantikan dengan putranya? Kenapa kalau analogi Bapak tadi, kenapa tidak putranya hakim itu yang kemudian dihukum mati? Gini Pak Cabe, kalau saya bisa tanggapi begini ya. Ya. Di dalam kejadian, manusia ini kan serupa dengan gambar Allah. Makanya dia mau turun ke dunia, karena kita ini sangat berharga, makanya dia mengirimkan putranya, menggantikan kita, yang menghapuskan dosa itu Pak Cabe. Makanya dia mau turun. Ya, bukan. Inti pertanyaannya kan di situ. Kenapa kok dosa manusia harus ditanggung oleh putra yang menurut Bapak narasumber tadi itu sebetulnya adalah Allah sendiri, dan itu nanti terjadi kontradiksi kembali, karena kalau Yesus itu adalah Allah sendiri, berarti Allah itu pernah mati selama 3 hari. Masa Allah mati? Di sini Pak, kita kalau mau jelasin ke Bapak sampai kapanpun, Bapak tetap tidak akan bisa terima. Itu poin yang utama Pak. Makanya kan sebenarnya kan pertanyaan Pak Cabe ini kan, saya sebagai admin itu sudah sering kali mendengar pertanyaan Pak Cabe. Tapi bagaimana kita mau menjelaskannya pun, sepanjang apapun, Pak Cabe juga tidak akan bisa menerima. Apalagi kalau kita membahas tentang dogma. Nah tadi aja Bapak di awal aja sudah bilang, jangan bicara tentang dogma. Bagaimana kita mau bisa menjelaskan lebih panjang, sedangkan Pak Cabe sudah membatasi itu Pak. Oke Pak Cabe. Kami sebagai muslim terbiasa untuk berpikir, artinya apalah takilun, perlu berpikir secara akal, dan tapi ala irabitu umatuka juga berpikir secara realita dari kenyataan. Jadi kalau cuma dikatakan terima dulu Yesus, percaya dulu, nanti baru Anda percaya, itu memang tidak bisa masuk ke muslim. Oke, saudara admin, terima kasih atas waktunya. Kalau memang tidak
izinkan untuk dijelaskan, soalnya saya juga tidak ingin masuk ke ranah perdebatan. Saya tadi ke narasumber ingin bertanya tentang secara logika bagaimana penjelasannya. Kalau memang sudah dijelaskan secara logika, ya cukup saya rasa begitu Pak. Oke, terima kasih waktunya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Cabe. Selamat malam Pak. Ya, itu tadi adalah video reaction atau penayangan video antara umat Islam dan Kristen. Di pihak umat Islam ada Bapak Cabe dan pihak Kristen adalah Bapak Yusuf Manubulu dengan murtadinya atau muridnya seperti itu ya. Dan semoga dari tayangan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, membentengi keimanan kita dari pemurtadan kaum kafir, dan semoga kita selalu dalam limpahan Allah tercurahkan segala keimanan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin taat beribadah. Dan saya ingatkan kembali, terus bantu dukung channel Cahaya Islami agar terus berkembang, dan saya lebih aktif dan bersemangat membuat konten-konten seputar Islam, agar syiar Islam dapat menyeluruh ke seluruh Nusantara. Dan saya akhiri, apabila ada perkataan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.